Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah siap untuk belajar? Ibu harap kalian sudah siap. Perhatikan, untuk kali ini kita akan belajar di tema 5, subtema 2. Selanjutnya kita di pembelajaran yang ketiga. Sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung. Bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan juga vanila. Ada suatu percakapan nih antara Siti dan teman-temannya. Kita simak ya. Dayu berkata, "Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide?" Beni menjawab, "Wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan?" Udin menjawab, "Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan." Lani menjawab, "Setuju, bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti." Edo menjawab, "Iya, Siti yang bertugas menjelaskan." Dayu menjawab lagi, "Yuk kita mulai belajar." Nah, itu tadi adalah percakapan antara Siti dan juga teman-temannya. Mereka akan belajar tentang pecahan. Karena yang sudah mengerti adalah Siti, jadi Siti yang bertugas untuk menjelaskan. Di sini, Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan juga vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Nih, ada kue coklat, ada kue vanila. Mula-mula, Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar seperti berikut. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian yang sama besar seperti berikut. Sekilas, ketika kalian membandingkan antara kue coklat dan juga kue vanila, mana yang bagiannya lebih besar? Pasti kalian sudah bisa mengira-ngira ya. Nah, sekarang coba kita bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Nah, sekarang kita bandingkan ya yang 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Dari kedua kue ini antara kue coklat dan kue vanila, manakah yang lebih besar, manakah yang lebih kecil? Coba kalian ingat-ingat tadi ya. Untuk kue coklatnya dari 1 kue dibagi menjadi 2 saja. Sedangkan untuk kue vanila tadi dibagi menjadi 3 bagian. Nah, sehingga bisa kita tarik kesimpulan itu adalah 1/2 itu lebih besar dari 1/3 bagian. Paham ya? Selanjutnya, sekarang kita bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Nah, di sini kalian lihat ada 2/2 ya untuk kue coklatnya, sedangkan untuk kue vanilanya bagiannya ada 2/3. Dari sini kita tarik kesimpulan bahwa 2/2 kue coklatnya tadi itu lebih besar dari 2/3. Jadi bagiannya lebih besar ya. Sama artinya ya. Di sini adalah 1 bagian utuh ya. Karena 2/2 itu sama artinya dengan 1 bagian yang utuh. Sampai sini sudah paham? Nah, apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan kue coklat dan vanila? Sekarang Siti akan memotong kue coklat itu lebih kecil, lalu kita bandingkan lagi ya. Perhatikan, Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian yang sama besar, seperti berikut ini. Jadi, dari 2 bagian kue coklat itu dibagi menjadi 2 lagi. Nah, akhirnya bagiannya seperti yang ada di samping.
Coba sekarang kalian bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Dan tadi awalnya 2 bagian kue coklat dibagi menjadi 2 lagi sehingga setiap bagiannya 1/4. Dan sekarang kue vanilanya itu 1/3. Dari sini kita bisa simpulkan 1/4 itu lebih kecil dari 1/3. Selanjutnya, kalian bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Nah, ini adalah bagian 2/4, sedangkan ini 2/3. Kita bandingkan. Jadi, 2/4 itu lebih kecil dari 2/3. Lalu, bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Kita bandingkan, ini adalah bagian dari kue coklat 3/4, yang sebelahnya ada 3/3. Jika dibandingkan, itu adalah 3/4 itu lebih kecil dari 3/3. Sampai sini sudah paham? Selanjutnya, Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Coba kalian perhatikan. Sekali lagi kalian bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar, manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Coba, sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. Dari bagian ini, 1/4 itu lebih besar dari 1/6. Jelas. Karena di sini satu kue tadi dibagi menjadi 4, sebelahnya yang vanilanya ya, kue vanilanya dari satu kue dibagi menjadi 6. Bagian 1/4 itu lebih besar dari 1/6. Sekarang bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. Coba dilihat bagian dari 2/4 dan 2/6. Dari gambar tersebut itu bisa kita simpulkan bahwa 2/4 itu lebih besar dari 2/6. Ya. Lalu kalian bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/6 bagian kue vanila. Coba kalian perhatikan untuk gambarnya ya. Di sini ada gambar untuk kue coklatnya 3/4, kue vanilanya 3/6. Dari sini kue coklat 3/4 itu lebih besar dari 3/6 ya. Itu kesimpulannya. Yang terakhir, kalian bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila. Dari sini terlihat ya, 4/4 di sini sama artinya ada satu bagian yang utuh ya kalau kita satukan lagi. Lalu 4/6 itu bagiannya seperti ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 4/4 itu lebih besar dari 4/6. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. 1/2, bagiannya seperti ini. 1/3, ada 1/4 dan 1/6. Lambang bilangan pecahan di atas itu memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang yang sama, diingat ya, pembilang itu adalah angka yang di atas, sedangkan penyebut yang ada di bawah. Jika pembilangnya sama, kita bisa tarik kesimpulan ya, makin besar angka penyebutnya, angka yang bawah, makin kecil nilai pecahan tersebut. Apabila angka penyebutnya itu lebih besar, maka makin kecil nilai pecahannya. Jika angka yang penyebutnya lebih kecil, maka makin besar nilai pecahannya. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran pecahan pada hari ini. Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama.
Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran, orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya, hijau adalah kata khusus dari warna. Jadi di sini warna itu adalah kata umum ya anak-anak, sedangkan hijau adalah kata khusus dari warna. Sebenarnya nggak hijau aja, ada merah, kuning, biru, itu merupakan kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya, cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Nah, sekarang ada yang namanya bacaan ya, yang berjudul Dampak Perubahan Cuaca. Akhir-akhir ini, cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun, pada malam hari, suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain. Yang pertama adalah flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Yang kedua, mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Yang ketiga, sesak nafas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak nafas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Dengan cara berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Yang ketiga yaitu gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu, sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Apalagi sekarang masih banyak sekali yang terjangkit virus corona ya anak-anak. Jadi kita diharapkan selalu menggunakan masker supaya terhindar dari virus tersebut. Nah, dari situ kalian temukan istilah-istilah khusus yang ada pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Diskusikan bersama temanmu. Coba kita bahas bersama-sama saja ya. Kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Yang pertama yaitu cuaca ekstrim, yang kedua flu, yang ketiga mimisan, yang keempat sesak nafas, yang kelima masker, dan yang keenam adalah suhu. Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal pada siang hari udara terasa sangat panas, pada malam hari hujan sangat deras, udara terasa sangat dingin. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah makin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa. Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk turut serta berlatih menari. Siapapun boleh ikut latihan menari. Nah, masih ingatkah kamu dengan tari burung kutilang yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih tarian burung kutilang. Yang pertama, gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu burung kutilang. Yang kemarin, liriknya begini. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi. Bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Nah, dengan lirik tersebut, gerakan kepala kita miring ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian.
Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Ya, bisa dipraktekkan. Dan yang kedua yaitu gerakan ini sesuai bait kedua teks lagu Burung Kutilang. Mengangguk-ngangguk sambil berseru, trilili, lili, lili, lili. Nah, pada lirik lagu itu gerakannya adalah menganggukkan kepala. Ya, ke bawah, ke tengah. Ke bawah, ke tengah seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu gerakan ini sesuai bait ketiga teks lagu Burung Kutilang yang sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Nah, untuk lirik itu, kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Kalian praktekkan juga ya. Dan gerakan yang keempat, gerakan ini mengulangi gerakan nomor 2. Gerakan ini sesuai bait keempat teks lagu Burung Kutilang. Yang bunyinya gini, tandanya suka dia berseru, trilili, lili, lili, lili. Nah, gerakan itu gerakan mengangguk kepala. Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari Burung Kutilang? Gerakan mana yang paling kamu senangi? Gerakan mana yang paling sulit kamu ikuti? Adakah gerakan yang ingin kamu ubah? Nah, sekarang kalian bisa praktekkan di rumah bersama teman-teman kalian ya untuk menirukan gerakan dari lagu Burung Kutilang. Selamat mencoba! Cukup sekian untuk pembelajaran Ibu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.